menjadi kolektor permata yang sangat terkenal di Bangka. Ia bernama Tomo. Bukan Tomo anaknya Pak Edward ya. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya mencari dan mengumpulkan batu-batu mulia dari seluruh wilayah. Koleksinya sangat mengesankan. Setiap permata memiliki keindahan dan kilauan yang luar biasa. Namun, meskipun memiliki semua permata itu, Tomo merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Kekosongan jiwa. Dia tidak pernah merasakan kebahagiaan yang benar-benar sejati. Hingga suatu hari, Tomo mendengar kabar tentang sebuah permata legendaris yang disebut permata sejati. Konon, permata ini memiliki keindahan yang melampaui semua yang pernah ada. Dan barang siapa yang memilikinya akan merasakan damai sejahtera yang tak tergambarkan. Tanpa ragu, Tomo memutuskan untuk meninggalkan semua yang dimilikinya dan berangkat mencari permata itu. Perjalanan penuh dengan tantangan. Dia harus melewati gurun yang panas, hutan yang lebat, dan gunung yang tinggi penuh kelokan dan batu cadas. Perjalanan itu sangat berat. Di sepanjang jalan, dia harus melepaskan semua permata berharga yang dibawanya. Karena membawa beban berlebihan hanya akan memperlambat dan menghalanginya. Setiap kali dia meninggalkan permata, hatinya terasa berat. Tetapi dia tahu bahwa tujuannya adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Setelah bertahun-tahun pencarian, akhirnya Tomo sampai di sebuah lembah yang tersembunyi di antara pegunungan. Di sana, dia menemukan sebuah gua kecil. Di dalam gua itu, Tomo melihat cahaya yang memancar dengan lembut dan menghangatkan hati, yang berasal dari sebuah permata yang terletak di atas altar batu. Saat Tomo mendekat, dia melihat bahwa permata itu sangat sederhana. Tidak sekilau seperti permata lain yang pernah dia miliki. Namun, saat Tomo menyentuhnya, sebuah damai sejahtera yang luar biasa mengalir dalam hatinya. Semua kelelahan, kesedihan, dan keraguan lenyap seketika, digantikan oleh sukacita dan ketenangan yang tak terlukiskan. Tomo menyadari bahwa inilah permata sejati yang telah dicarinya. Meskipun tidak seberkilau di luar, permata ini membawa damai yang tak ternilai dalam hatinya. Tomo pun pulang dengan hati penuh sukacita. Dan ia tidak lagi mencari permata lain karena ia telah menemukan yang paling berharga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Melalui ilustrasi ini, seperti seorang Tomo yang mencari permata sejati, kita juga sering mencari kebahagiaan dalam hal-hal duniawi, terutama kekayaan, status, atau pencapaian. Namun seperti Tomo yang akhirnya menemukan damai sejati hanya ketika dia menemukan permata sejati. Kita juga hanya akan
menemukan damai sejati dalam hidup kita ketika kita menemukan dan menghidupi nilai-nilai kerajaan surga. Beranikah kita melepaskan apa yang dunia tawarkan dan mencari harta yang sesungguhnya dalam kerajaannya? Harta itu mungkin tidak selalu terlihat gemerlap di luar, tetapi pasti membawa damai sejahtera yang melampaui segala pengertian dalam hati kita dan keselamatan abadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, saat ini kita bersama akan merenungkan satu pengajaran yang sangat mendalam dari Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Dalam Injil yang ditulis oleh Matius, dalam pasal 13 ayat 44 sampai 46, Tuhan Yesus memberikan dua perumpamaan yang menggambarkan betapa berharganya kerajaan surga dan bagaimana kita seharusnya merespon pengajaran yang sangat luar biasa ini. Dan kita akan menghubungkannya dengan tema kita hari ini, hidup damai di kerajaannya. Serta melaluinya kita akan belajar bagaimana menghidupi damai dan sukacita sejati yang hanya dapat ditemukan dalam kerajaan surga. Ayat 44 menggambarkan sukacita karena menemukan harta terpendam. Perumpamaan pertama ini menggambarkan kerajaan surga seperti harta yang terpendam di ladang. Bayangkan seseorang sedang bekerja di ladang, lalu tiba-tiba menemukan sebuah harta yang luar biasa bernilai. Dia merasa begitu bersukacita hingga memutuskan untuk menjual semua miliknya dan membeli ladang itu. Harta terpendam ini melambangkan kebenaran kerajaan Allah yang seringkali tersembunyi dari pandangan dunia. Dalam kehidupan kita, seringkali kita begitu sibuk dengan urusan duniawi, karir, kekayaan, dan kesenangan, sehingga kita lupa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang bisa kita temukan. Apa itu? Kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Apakah kita telah menemukan harta terpendam ini dalam hidup kita? Apakah kita mengerti nilai sejati dari hubungan dengan Allah? Mari kita merenungkan dan mencari kerajaan surga dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, sukacita yang datang dari menemukan kebenaran ini lebih besar dari apapun yang dapat dunia tawarkan. Orang yang menemukan harta terpendam ini tidak ragu untuk menjual seluruh miliknya demi membeli ladang itu. Demikian juga ayat 45 dalam perumpamaan tentang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Pedagang tersebut rela menjual seluruh miliknya untuk memperoleh satu mutiara yang sangat berharga. Ia menggambarkan bahwa untuk hidup dalam kerajaan surga, seringkali kita perlu membuat pengorbanan. Kita mungkin harus meninggalkan hal-hal yang kita anggap penting atau berharga di dunia ini untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih tinggi dan bernilai, yaitu hidup dalam damai dan kebahagiaan sejati bersama Tuhan.
jemaat dan kakak layan yang harus sampai malam-malam belajar, mempersiapkan diri untuk ibadah minggu. Majelis jemaat yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan tulus, mengunjungi jemaat dan melihat serta mendengar keluh kesah mereka, membimbing dan mengajarkan mereka. PHMJ yang mau bekerja menata layani jemaat di tengah-tengah kesibukan mereka, dan jemaat mau membiayai rumah Tuhan dengan rela melalui persembahan terbaik dan iuran yang ada. Semuanya mengaktif belajar dan mengisi serta mengasah diri untuk menjadi lebih baik. Mau saling mendengar satu sama lain dan saling menopang dengan kerendahan hati serta menyandarkan kekuatan pada Roh Kudus. Apakah kita bersedia melakukan hal-hal itu dan melepaskan kenyamanan, kebiasaan, atau harta duniawi demi mengikut Kristus? Bandingkan dengan sikap Bapak Ibu ketika ada kegiatan yang diadakan di kota kita. Dengan mudahnya kita akan mengatakan, Ibu Pendeta, ibadah kita tiadakan ya. Di awal saya mengikuti, ke depan tidak boleh lagi. Ibadah dahulu yang terutama, dan ingatlah banyak hal yang dapat membuat kita melupakan ibadah, banyak hal yang dilakukan oleh dunia yang dapat membuat kita jauh dari Allah. Pernahkah terlintas dalam benak Bapak Ibu dan anak-anak, bagaimana jika Allah menunda memberikan nafas kepada kita 5 menit saja? Pernahkah terlintas? Ibadah adalah panggilan Allah kepada Bapak, Ibu, dan semua keluarga. Allah ingin berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan semua keluarga. Lalu Bapak Ibu menolak panggilannya dengan berbagai alasan. Sedangkan ibadah itu adalah sebuah anugerah dari Allah yang seharusnya direspon dengan rasa syukur, kagum, dan hormat kepada Allah, karena Allah memanggil Bapak, Ibu, dan semua keluarga untuk menerima cinta, kasih, dan rahmat-Nya. Allah adalah pemilik hidup kita. Dialah sumber dari segala sumber yang kita butuhkan. Ketika Bapak, Ibu, dan semua keluarga menolak panggilan Allah, berarti Bapak, Ibu menolak semua apa yang telah Allah sediakan untuk Bapak, Ibu, keluarga, bukan? Camkan hal itu. Bapak, Ibu, dan anak-anak sudah dimerdekakan. Bapak, Ibu, dan anak-anak telah dijadikan sebagai pribadi yang autentik. Hidup Bapak, Ibu, dan anak-anak sudah diperbaharui oleh Kristus. Jangan pernah lagi mengabaikan Allah dengan alasan apapun. Jangan takut untuk berkorban, karena pengorbanan kita tidak sia-sia. Tuhan menjanjikan damai sejahtera dan sukacita yang melampaui semua yang dunia ini tawarkan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, kedua perumpamaan ini juga
mengajarkan kita tentang prioritas hidup. Perhatikan hal ini. Ketika seseorang menemukan nilai sejati dari kerajaan surga, seluruh prioritas hidupnya berubah. Ia tidak lagi mengejar hal-hal duniawi dengan cara yang sama. Karena ia tahu bahwa kerajaan surga adalah harta yang tidak ternilai. Hidup damai di kerajaan surga berarti hidup dengan prioritas yang benar. Ini berarti kita menempatkan Tuhan dan kehendaknya di atas segala sesuatu. Pahami Bapak Ibu dan anak-anak? Apa itu kerajaan surga? Gereja sebagai institusi sesuai dengan pemahaman iman GPID merupakan tanda dari kehadiran kerajaan Allah di bumi. Dan Bapak Ibu beserta adik-adik semuanya yang real adalah gereja yang hidup merupakan bagian di dalamnya. Oleh karenanya, hidup Bapak Ibu dan adik-adik harus menempatkan Tuhan dan kehendaknya di atas segala sesuatu supaya kerajaan surga di mana Allah sebagai rajanya terlihat kepada semua ciptaan. Ketika kita melakukannya, kita akan menemukan damai yang sejati. Damai yang tidak tergantung pada keadaan dunia ini, tetapi damai yang bersumber dari hubungan kita dengan Allah. Evaluasilah prioritas hidup kita. Apakah kita menempatkan Tuhan di tempat pertama? Mari kita komit untuk menjalani hidup yang berfokus pada kerajaan surga. Karena disitulah kita akan menemukan damai sejati. Hidup damai di kerajaannya adalah panggilan bagi setiap kita yang telah menemukan nilai sejati dari kerajaan surga. Dan itu adalah hartamu yang paling berharga. Beranilah untuk melepaskan segala sesuatu yang dunia tawarkan untuk mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dalam kerajaan surga. Putuskanlah untuk hidup dengan prioritas yang benar, menempatkan Tuhan dan kerajaannya di atas segalanya. Maka keselamatan abadi tidak akan jauh dari hidupmu. Bapak Ibu dan adik-adik masih ingat Mazmur 27 ayat 4? Nanti di rumah dibaca kembali. Mari kita tidak ragu untuk berkorban, untuk melepaskan hal-hal duniawi yang menahan kita, dan untuk mengejar hidup yang penuh dengan damai sejahtera dalam Tuhan. Mari kita selalu memohon kepadanya agar memberikan kita kekuatan untuk menjadikan kerajaannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita, dan agar kita bisa hidup dalam damai yang sejati, damai yang hanya bisa ditemukan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu sejenak.